Fakta cyborg kecoak pada peradaban manusia. Kita tahu bencana alam akhir-akhir ini sering melanda, khususnya bencana gempa bumi yang baru saja terjadi di Turki dan Suriah dan di berbagai belahan bumi lainnya. Dan korban jiwa mencapai puluhan ribu, bahkan luka-luka. Salah satu penyebab semakin banyaknya korban merupakan keterlambatan saat evakuasi atau penyelamatan. Oleh sebab itu, para ahli dan peneliti kini telah mengembangkan teknologi canggih berupa cyborg kecoak sebagai pendeteksi korban bencana secara cepat. Dan cyborg sendiri merupakan makhluk yang setengah bagian tubuhnya merupakan robot. Berikut adalah beberapa fakta mengenai teknologi ini. Kita tahu kecoa merupakan serangga yang penuh dengan anggapan negatif. Namun untuk kasus ini, kecoa ternyata bisa sangat bermanfaat. Kita mungkin sangat takut ataupun geli melihat kecoa jika terdapat di rumah. Dan tahukah kita ternyata tubuh kecoa dapat dimodifikasi menjadi cyborg yang bisa dikendalikan dan dipantau pergerakannya. Dan kecoa ini ternyata digunakan untuk teknologi cyborg, merupakan kecoa asli Madagaskar yang dapat mengeluarkan suara seperti ular ataupun mendesis. Sehingga bukan kecoa rumah yang sering kita jumpai. Dan kecoa ini memiliki tubuh yang besar, yaitu sekitar 5-8 cm. Dan cyborg kecoa ini merupakan kecoa yang telah dimodifikasi, sehingga bagian tubuhnya berupa komponen elektronik. Komponen tersebut dipasang di bagian punggung dari kecoa tersebut, dan hal itu agar kecoa dapat dikontrol dari jarak jauh. Dan ternyata papan sirkuit tersebut bisa juga digunakan untuk mengendalikan tubuh makhluk hidup seperti kecoa ini. Tentunya peradaban manusia sangatlah maju pada saat sekarang jika bisa melakukan hal tersebut. Dan komponen elektronik ini yang dipasang berupa lapisan tipis yang fleksibel agar kecoa dapat bergerak bebas. Dan selain itu juga dipasang baterai yang dilengkapi dengan sel-sel surya. Sehingga alat ini bisa tahan lama tanpa perlu sering diganti. Dan kita tahu bukan rahasia umum lagi bila kecoa merupakan hewan yang lihai dan mempunyai ketahanan hidup yang sangat baik. Kita bisa melihatnya di internet ataupun melihat di informasi lainnya bahwa kecoa dapat bertahan hidup setelah kepalanya terpenggal, ataupun kecoa bisa bertahan dari suhu yang sangat ekstrim. Dan serangga ini bisa hidup di tempat yang sulit dijangkau oleh manusia, seperti di reruntuhan bangunan, selokan, maupun tempat-tempat yang gelap. Oleh karena itu, kecoa ini dipilih sebagai media alat deteksi keberadaan target di tempat yang sulit disisir ataupun dipantau oleh manusia. Dan ternyata alat yang terpasang pada kecoa juga tidak terlalu mengganggu pergerakan dari kecoa tersebut, sehingga kecoa bisa bergerak bebas seperti biasanya. Dan mungkin ini adalah langkah awal dari adanya robot ataupun cyborg kecoa ini. Kebiasaan hidup kecoa ternyata membawa harapan baik untuk kepentingan manusia. Sedikit saja kecoa dimodifikasi sebagai cyborg, dan serangga ini mempunyai potensi untuk menyelamatkan korban-korban bencana alam. Mungkin ini adalah tujuan pertama, namun kita tidak tahu tujuan berikutnya dari peradaban manusia, apakah untuk kepentingan perang ataupun hal-hal yang lain. Namun setidaknya, yang disampaikan kepada masyarakat umum adalah untuk menyelamatkan korban-korban bencana alam. Dan kegunaannya seperti memonitor lingkungan dan mendeteksi dini korban gempa bumi. Dan jika diperkirakan hal itu ternyata sangat mungkin, meskipun waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Dan robot ini sudah dilengkapi dengan sel surya dan remote control sehingga waktu menjalankan cyborg bisa lebih lama dan lebih terpantau. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh para ilmuwan. Dan teknologi ini memang brilian dan sangat maju, namun kegunaannya tentunya sangat berharga jika terjadi suatu bencana ataupun hal-hal yang lain yang terjadi di tempat-tempat yang sempit dan celah yang hanya bisa dijangkau oleh kecoa ini. Dan tim evakuasi tentunya memiliki kemampuan terbatas dan akan sangat terbantu dengan hadirnya teknologi ini. Namun ternyata masih perlu banyak pekerjaan lagi agar serangga cyborg ciptaan manusia ini bisa digunakan. Dan dilansir dari USA Today,
orang yang bernama Fukuda sebagai wakil dari tim pengembang teknologi ini berkata bahwa perlu adanya sistem lebih lanjut terhadap daya baterai yang sangat cepat terdegradasi. Artinya, baterai dari penggunaan serangga sebot kecoa ini tentunya tidak bertahan lama dan pada saat ini perlu untuk ditingkatkan lagi. Meskipun teknologi sudah dilengkapi dengan sel surya pada tubuh kecoa yang disampaikan oleh Fukuda, dia menjelaskan bahwa serangga ini terus di tempat gelap, maka daya akan habis. Dan kedepannya akan ada rencana untuk pembuatan suatu sistem di mana kecoa dapat menuju tempat yang penuh cahaya agar baterai dapat tercharge dan bisa digunakan kembali. Dan tentunya teknologi ini semakin hari semakin lebih baik dan tersempurnakan. Dan begitu juga peradaban manusia dalam menciptakan salah satunya seperti cyborg ini. Sekarang grafik manusia ataupun grafik peradaban manusia berada pada puncaknya dan kita tidak tahu apakah kedepannya grafik tersebut akan kembali menurun dan menyentuh dasarnya lagi. Bagaimanapun, keadaan peradaban umat manusia pada saat sekarang ini sudah sangat mengesankan dan berada di luar nalar kita semua. Dan kemajuan sains seperti ini tentunya ada yang takut dengan hal tersebut dan ada yang dengan senang hati untuk menerima kecanggihan peradaban ini. Dan beberapa penemuan tentunya memiliki berbagai fungsi dan dapat digunakan untuk hal-hal yang lain. Apakah itu gunanya untuk membantu kehidupan manusia ataupun juga dapat mengarah kepada sebaliknya. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada saat ini mengenai kecanggihan peradaban manusia dan penemuan-penemuan yang mengesankan tersebut. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.